Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Hadratil mukarramin yang dimuliakan Allah dan semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga almarhum Bapak Minan Yusriyadi, Bapak Deden, Bapak Debis dan yang lainnya. Mari bersama-sama kita baca doa takziah agar takziah kita ini sesuai dengan yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka Wa ahsana azabaka wa ghafara limayyitika wa ghafara limayyitika limayyitika. Itu doa yang diajarkan Nabi, dirangkum dalam kitab Azkar Nawawi. Ketika kita sedang bertakziah, layak orang yang meninggal ataupun tahlil, itu doa. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para aparatur pemerintah yang hadir, alhamdulillah yang mulia Bapak Haji Dadang Raharja, walaupun terlihat capek, alhamdulillah hadir. Bapak RT, RT Eli setia selalu, RT Ateng, juga Pak Lurah Jamaluddin, para asatid, Ustaz Rahman Sah, alhamdulillah hadir, Ustaz Syarif, dan para tokoh masyarakat, Bapak Haji Mimun, Bapak Joni Iskandar, dan juga yang lainnya yang tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormatnya. Ini malam Jumat, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena kata Nabi, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu saja, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita 10. Mudah-mudahan aja kita pulang tahlil ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang si orang cantik yang tidak sembahyang, sayang si orang cantik yang tidak sembahyang. Siti Fatimah cantik tetap mau sembahyang. Siti Fatimah cantik tetap mau sembahyang. Jadi kalau mendengar sholawat tadi tentang siapakah Siti Fatimah, Fatimah itu adalah putri Rasulullah SAW. Dari Siti Fatimah itu keturunan Nabi Muhammad yang sampai sekarang ada, yaitu dari Hasan wa Husain. Padahal cucu Nabi banyak. Total jumlah cucu Nabi kurang lebih dari 17 orang. Bahkan anak dari Sayyidina Fatimah saja berjumlah 5. Tapi diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ahli min Hasan Husain, keturunan Nabi itu dari Sayyidina Hasan Husain.
Lalu apa cerita tentang Siti Fatimah? Ketika Fatimah Az-Zuhra dipanggil Fatimah Az-Zuhra, itu artinya bunga padang pasir, bunga yang indah dan megah. Saking cantiknya Fatimah. Ketika beliau wafat, digotong oleh Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Ali dan Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika sampai di makam, Abu Dzar Al-Ghifari ngomong sama kuburan, "Wahai kuburan, ini adalah makam tempat putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka apa yang dijawab makam itu? Ngomong. Dengan kuasa Allah makam ngomong dan disaksikan oleh semua orang pada waktu itu. Kata makam bahwa ini bukan tempatnya orang cantik, ini bukan anak penguasa. Kuburan adalah tempatnya amal soleh. Maka bapak-bapak sekalian, kalau kita punya anak cakep, jangan di alam cakepnya, tapi perintahkan dia sholat 5 waktu. Karena kuburan nanti bukan tempat orang cakep, bukan tempat orang cantik, tapi tempatnya orang-orang yang beramal soleh. Mari kita lanjut berselawatnya. Sholli wa sallim daiman ala mada, Sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang si orang tampan yang tidak sembahyang, sayang si orang tampan yang tidak sembahyang. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang, Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Kita tahu gantengnya Nabi Yusuf dari kita. Nggak pernah ada yang lihat Nabi Yusuf, karena dia masanya sangat jauh, 4000 tahun dari sekarang. Dalam Al-Quran surat Yusuf Allah menjelaskan, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ini mungkin banyak yang bisa ya Bang Wendy ya. Banyak yang bisa ya. Kata Al-Quran, falamma ra'ainahu, maka ketika wanita-wanita itu yang gosipin Nabi Yusuf dengan Siti Zulaiha melihat kehadiran Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka bertakbir, Allahu Akbar, atau apalah bahasa-bahasa wong. Wa qatta'na aydiyahunna, dan waktu itu disiapkan buah dan pisau. Sambil makan, sambil ngiris makanan, itu wanita-wanita yang melihat kegantengan Nabi Yusuf, tangannya diiris dengan pisau, nggak kerasa. Saking pesonanya Nabi Yusuf alaihi salam. Lah kita kayak begini Bang Men ya, kagak sembayang mau ngapain? Dia yang cakep aja sholat, menyembah Allah, katanya dia mana Nabi? Ya itu contoh, Nabi itu contoh. Allah kasih dia karisma yang luar biasa, bahkan tercatat dalam Al-Quran begitu hebat kegantengan Nabi Yusuf, sehingga nggak ada laki-laki ganteng seperti karisma Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau perempuan ngelihat dia itu, perempuan langsung berdebar-debar. Tapi dia sholat. Kita mudah-mudahan yang gantengnya cuma segini, mudah-mudahan Allah kasih hidayah rajin sholat. Amin. Itu hebat Nabi Yusuf alaihissalam. Perempuan melihat dia megang pisau, tangannya diiris nggak kerasa, tapi dia sholat. Nah kalau kita mudah-mudahan juga ikut sholat seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Kita lanjut sholat. Sholli wa sallim daiman
دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد wahada. Sayang si orang kaya yang tidak sembahyang, sayang si orang kaya yang tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang, Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang. Supaya nggak ngantuk apa-apa sambil ngopi. Pas dah udah dikopiin belum? Al-Quran menceritakan kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam, luar biasa. Pernah sang kuria diminta membuat pulau, membendung sungai Citarum Bandung demi memenuhi cintanya Dayang Sumbi yang katanya ibunya gagal, nggak bisa memenuhi. Bandung Bondowoso diminta Roro Jonggrang bikin candi 1000, nggak bisa karena dia sombong. Kemudian Raja Jayadewata ketika dia ingin menikahi Ratu Pamuragan Gandasari, ini ceritanya cerita orang Ciseeng, di bawah Sungai Ciseeng Gerendong itu ada namanya Goa Penganten. Kalau bapak-bapak yang pernah ke sana, ada di bawah jembatan Gerendong itu ada Gua Penganten. Itu kisahnya adalah Raja Dewata, salah satu raja Pajajaran, ingin menikahi Nyimas Ratu Gandasari, salah satu murid kesayangannya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Apa syarat beliau? Nyai Ratu Gandasari menyaratkan bahwa pindahkan aliran sungai Cisadane yang menuju Jakarta, pindahkan menuju Banten. Lalu apa yang terjadi? Nggak bisa. Gak bisa itu mindahin sungai. Tapi Nabi Sulaiman alaihi salam ketika diminta oleh Ratu Bilqis, ini ratu paling cakep, ini keturunannya antara perkawinan manusia dengan bangsa jin, sehingga cantiknya beda, bahkan berbulu. Bang Wendy tahu kalau perempuan berbulu kayak apa ya Bang Wendy? Cakep banget. Apa permintaan Ratu Bilqis kepada Sulaiman? Dia minta jalan dari negeri Sabah menuju Palestina, kerajaannya Sulaiman itu diaspal pakai emas permata. Kira-kira bisa nggak kita? Kemudian singgasananya minta dipindahkan dari negeri Sabah ke Palestina dalam waktu 1 detik. Bisa nggak kira? Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam bisa. Dalam Al-Quran diterangkan bisa. Dalam waktu 1 malam aspal dari negeri Sabah menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang jaraknya sekitar 500 km dari sini ke Surabaya, itu jalanannya pakai emas permata, Pak. Buat jalanan Ratu Bilqis menuju kerajaan Sulaiman alaihissalam, di aspal semalaman pakai emas permata. Boro-boro kita menjangankan sampai sepanjang ratusan kilometer, satu aja kita kan nggak megang yang namanya ini. Saking kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman sembahyang, bapak-bapak, kayak begitunya tuh dia sembahyang, sholat, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau seandainya kita orang yang tidak kaya, yang kayanya cuma tibang-tibang doang, lagu-laguan, kagak sholat, mau ngapain? Sholat aja dulu. Itulah kita harus contoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam, dia tetap ingat sama Allah dimanapun berada.
Bahkan hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menguasai bahasa seluruh makhluk Allah, bangsa jin, bangsa binatang, semuanya Nabi Sulaiman mampu. Bahkan Nabi Sulaiman minta kekuasaan yang tidak pernah ada kekuasaan selain kekuasaan yang pernah dia rasakan. Nggak sholat, baru jadi RT doang kagak sholat ya, bina-bina amat. Jadi RW doang kagak sholat, bina-bina amat. Sulaiman alaihissalam raja terkaya, dia tetap sembahyang. Ini masjid kita lagi dibangun. Dikisahkan ada seseorang sahabat Nabi buta namanya Ummi Maktum. Dia pernah minta kepada Nabi, ya Nabi, saya buta, saya miskin, boleh nggak kalau saya sholat di rumah kagak berjamaah? Dia mengajak, Pak, ini mau cerita. Kalau bapak-bapak kan rajin, musola banyak, masjid banyak, nah, sholat di sini kan bisa di musola belakang. Ini Ummi Maktum minta dispensasi kepada Nabi, ya Nabi, boleh nggak saya nggak berjamaah? Karena saya buta, saya miskin. Bahkan suatu hari Ummi Maktum waktu dia dikirakan dari rumah ke Masjid Nabawi itu 2 mil, itu diperkirakan 3 kilo. Jadi dari sini ke Rawabuntu lah. Ya, dari Masjid Al-Ihsan ke Rawabuntu dia jalan kalau sholat. Suatu hari hujan dia jatuh. Nggak ada yang bangunin, orang buta sendirian udah jatuh, tatar tutur, tongkatnya hilang. Masya Allah, jauh banget masjidnya itu doang Bang Joni, sekarang mah banyak, masjidnya satu. Kata Nabi, kamu nggak boleh, harus tetap sholat berjamaah. Maka kata Nabi, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Kata Nabi, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan keutamaan 27 derajat. Ummi Maktum jatuh, tiba-tiba iblis melihat. Iblis mendengar ucapan malaikat bahwa jatuhnya dia itu membuat dia tertulis sebagai ahli surga. Maka semenjak itu iblis selalu nuntun dia. Ummi Maktum nanya, ini ada anak muda, wangi, cakep. Bilang iblis, ini kok tiap hari nuntun saya? Orang mah nggak ada yang nuntun dia. Dia nanya suatu saat, Ummi Maktum nanya, kamu siapa? Kok tiap hari mau nuntun saya? Saya nggak bakal jawab, sebab kalau saya jawab kamu pasti takut sama saya. Enggak, saya pokoknya mau jawaban kamu. Kenapa kamu setiap hari, terutama sholat subuh, selalu nuntun saya? Akhirnya ditanya terus, Ummi Maktum marah. Dia langsung menjawab, wahai Ummi Maktum, aku ini iblis yang dilaknat Allah. Lalu kenapa kamu nolong saya? Lah kamu digoda juga udah nggak bisa, maka saya tolong kamu. Sebab kalau kamu jatuh ketika mau sholat, itu surga langsung terbuka semuanya buat kamu. Dan saya tidak menginginkan itu. Iblis itu tidak mau kita masuk surga, bapak-bapak. Jadi kalau seandainya kita malas sholat berjamaah, berarti ada iblis yang sedang jagain kita. Maka harus kita lawan, harus kita lawan. Jangan sampai ada iblis di hati kita. Lawan. Itulah Nabi Sulaiman, begitu berkuasanya, tapi dia sulit. Mungkin hanya 3 saja dulu karena waktu sudah malam, ini malam Jumat. Yang penting kita sholawatan, mudah-mudahan sholawat kita ini membekas di hati kita. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah untuk senantiasa sholat berjamaah. Saya yakin bapak-bapak sudah sholat semua, tapi kalau sholat berjamaah sama kayak saya, masih jarang-jarang. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah supaya giat sholat berjamaah, bapak-bapak. Tanpa pertolongan Allah, walaupun pinggir masjid nggak bakalan kita nyampe ke masjid, nggak bakalan. Maka kita minta sama Allah, ya Allah berikan hidayah kepada kami, kepada kita semua, supaya berikan hidayah mau melaksanakan sholat berjamaah. Al-Fatihah.